Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, dalam The Sinners. Teologi Covenant adalah keunikan dari teologi Reform yang memiliki akar pengertian berdasarkan penyataan Allah di dalam firman-Nya. Covenant biasa diartikan dalam bahasa Indonesia adalah perjanjian, walaupun sebenarnya makna perjanjian kurang pas dengan covenant, sehingga saya akan lebih banyak tetap menggunakan istilah covenant dalam video ini. Dapat dikatakan bahwa Alkitab mengungkapkan prinsip ini di seluruh bagiannya, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itulah sebabnya pengertian teologi covenant ini tidak lepas dari usaha hermeneutik, penafsiran Alkitab. Usaha hermeneutik yang bertanggung jawab pada akibatnya akan melihat Alkitab sebagai sebuah sistem kebenaran, dalam arti sebuah pokok permasalahan tertentu yang muncul di dalamnya harus memiliki konsistensi prinsip. Hal ini pada akibatnya tidak saja melihat kesatuan Alkitab sebagai firman Allah yang tertulis, melainkan juga kepada pengenalan akan diri Allah sendiri. Dengan kata lain, teologi covenant memberi nilai dari kehidupan iman sejati sesuai dengan maksud dan rencana Allah di dalam kehidupan orang percaya. Jika demikian, apakah yang dimaksud dengan teologi covenant itu? Mengapa mempunyai dampak praktis serius di dalam kehidupan Kristen sejati? Dapat dikatakan bahwa para reformator lah yang menemukan kembali teologi covenant ini di tengah-tengah kesimpangsiuran ajaran gereja pada masa itu. Bahwa hal ini adalah harta gereja yang memberikan kehidupan bagi gereja yang telah ditinggal begitu saja. Seorang bernama David L. Nellans mengatakan di awal bukunya Studies in the Covenant of Grace, menyatakan gereja tidak lagi sadar kita telah gagal memahami pentingnya teologi perjanjian, teologi covenant, pemikiran dari covenant, dan kehidupan dari covenant. Bahkan gereja-gereja reform yang pernah tahu kemuliaan covenant anugerah telah kehilangan sumber penting pengajaran Alkitabiah yang memberi kehidupan ini. Bangunan iman Kristen dibangun atas dasar teologi covenant. Maka, jika kehidupan Kristen tidak lagi menempatkan teologi covenant menjadi pusat teologianya, maka gereja telah kehilangan inti imannya. Gereja yang demikian telah kehilangan esensi dan arah keberadaannya di tengah-tengah dunia ini. Pada akibatnya akan mengalami kesulitan yang besar di dalam perjuangannya sebagai saksi Kristus, dan akan lebih mudah berkompromi dengan berbagai macam sistem pemikiran dunia yang tidak menurut Kristus. Ada 3 yang dapat menggambarkan akan teologi covenant. Di antaranya, yang pertama, covenant penebusan atau covenant of redemption. Covenant ini berlangsung dalam kekekalan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Ini adalah kesepakatan antara 3 pribadi dalam Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya bersepakat untuk bekerja sama dalam karya penebusan manusia. Allah Bapa yang membuat rencana, lalu Anak, yaitu Yesus Kristus, yang menjalankan rencana tersebut, dan Roh Kudus yang mengaplikasikan rencana kekal itu ke dalam hidup manusia. Itu sebabnya, walaupun Yesus sudah mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu, kita masih dapat mendapatkan berkat keselamatannya hari ini. Efesus 1 ayat 3-6 dan Yohanes 3 ayat 16. Kedua, covenant of works atau covenant kerja. Kesepakatan ini hanya terjadi antara Tuhan dan manusia pertama, Adam dan Hawa. Keduanya diciptakan dengan sempurna, tapi cinta dan ketaatan mereka perlu diuji.
Kita dapat saksikan dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Respon Adam dan Hawa menentukan apa yang terjadi pada generasi berikutnya. Sampai hari ini, sayangnya mereka memilih untuk menjadi tuan atas hidup dan diri mereka sendiri. Sehingga semua manusia lahir dengan tabiat sebagai pelanggar covenant atau covenant breaker. Kita tidak perlu diajar untuk mencari perhatian, berfokus pada diri sendiri, memanfaatkan situasi dan orang lain, dan sebagainya. Ketiga, covenant of grace, covenant anugerah. Memang setelah Adam dan Hawa memutuskan untuk tidak menaati Allah, mereka menerima konsekuensinya. Rusaknya hubungan antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan. Realitas penyakit, penderitaan, kematian, dan sebagainya mewarnai kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun. Tetapi mereka juga menerima janji anugerah Allah. Aku, Tuhan Allah, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Dari titik itulah covenant anugerah mulai berlaku, yang kemudian bertumbuh dan berkembang sepanjang sejarah. Mulai dari Adam, dilanjutkan ke Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan berpuncak pada Kristus. Video ini akan mencoba menyoroti aspek keutuhan prinsip teologi covenant ini. Memang perlu diakui bahwa pembahasan mengenai teologi covenant ini sangat luas dan menyangkut aspek-aspek praktis yang dapat diteliti satu demi satu. Karena itu, pembahasan hanya akan meninjau secara global saja. Pertama-tama perlu dilihat apakah yang dimaksud dengan teologi covenant itu. Di dalam Perjanjian Lama, kata yang kemudian diterjemahkan sebagai covenant adalah berit. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru menggunakan istilah diatheke. Kedua istilah ini secara umum mempunyai pengertian adanya perjanjian, covenant yang dibuat antara dua pihak dengan berbagai persyaratan, tata cara, dan konsekuensi yang ada di dalamnya. Sementara secara khusus, jika kemudian dikaitkan dengan pengertian teologi covenant, hal ini berarti sebuah pemikiran teologi yang berdasar pada kenyataan perjanjian yang ditetapkan Allah sebagai pencipta dan pihak manusia sebagai ciptaan. Tentu saja kedua pihak ini tidak dapat dilihat dalam kedudukan yang sejajar. Perjanjian ini, covenant ini, dilakukan oleh Allah Tritunggal sendiri di dalam inisiatifnya yang mutlak untuk mengikat perjanjian dengan manusia. Bahwa Allah menghendaki adanya ketaatan sepenuhnya dari manusia kepadanya. Dan bahwa Allah di dalam kerelaan kehendaknya mengikatkan diri di dalam janji, di dalam covenant, mencurahkan berkatnya jika manusia menuruti di dalam ketaatan kepada kehendaknya ini. Video selanjutnya akan memaparkan kelanjutan pembahasan covenant penebusan atau covenant redemption, covenant kerja, dan covenant grace, serta kesinambungannya keseluruhan covenant di dalam Alkitab. Saksikan terus video dari The Sinners Channel. Tuhan Yesus memberkati.